Apa makna taghut? Pada firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Misi rasul, ingat misi rasul, ingat ya, misi rasul yang Allah utus kepada seluruh umat adalah apa? Ani'budullaha, supaya mereka menyembah Allah. Lihat, ini misi pertama. Misi yang kedua, wajtanibut taghut, dan supaya mereka menjauhi taghut. Idzan, diutusnya semua para utusan ke muka bumi ini membawa dua misi. Misi pertama apa? Mengesahkan Allah. Dan misi yang kedua apa? Menjauhi taghut. Ma huwa taghut? Apa arti taghut di sini? Apa arti taghut di sini? Bisa dipahami? Baik. Taghut disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in juz 1 halaman 50. Beliau mengatakan, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in wa huwa radhin. Tolong perhatikan biar ngerti, atau ditanya taghut itu apa gitu kan, biar dong, biar paham. Apa itu taghut? Kullu ma tajawaza bihil abdu, semua apa saja yang hamba itu melampaui batasannya. Seorang hamba kalau melampaui batasannya, itu namanya taghut. Seorang hamba kalau melampaui batasannya, itu namanya taghut. Kayak apa? Min matbu, diikuti. Hamba diikuti. Hamba diikuti ya, diikuti. Sampai dalam bab menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu diikuti. Berarti dia taghut. Karena hamba itu tidak punya wewenang di dalam mensyariatkan, membikin syariat, nggak punya wewenang. Yang punya wewenang itu Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hak, ini haram, ini halal, itu Allah. Nah, kalau hamba memposisikan dirinya dalam bab ini seperti kayak Allah, dia punya hak menghalalkan dan mengharamkan, berarti antum posisikan dia kayak Allah, itu taghut. Paham ya? Jelas? Ini saya akan bahas di akhir, ini hanya sekedar ya mukaddimah aja. Ma'bud diibadahi. Siapa yang diibadahi, Pak? Allah. Kalau hamba itu diibadahi sampai dalam tarafan, sampai dalam taraf. Taraf apa? Pengagungan, kayak pengagungannya Allah. Takut sama dia kayak takutnya sama Allah. Sampai Anda meyakini kalau berhadapan sama dia nanti akan mendapatkan manfaat. Takut sama dia akan mendatangkan madharat. Sampai Anda di taraf keyakinan dia itu bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madharat, Anda menjadikan dia Tuhan itu. Anda beribadah sama dia itu. Itu bukan haknya hamba itu. Anda sudah melampaui batas di situ itu. Anda sudah melampaui batas. Anda lewat di kuburannya si A, wah, ojo lewat. Nanti kalau lewat apa namanya rumah tangga kamu itu hancur. Loh, kamu kok bisa meyakini kayak gini? Yang mendatangkan madhar itu Allah, bukan dia. Masa lewat di kuburannya aja dengan tidak apa? Pak Amit, Pak. Enggak apa gitu. Wah, nanti rezeki kamu hancur. Nanti kamu akan binasa. Ini keyakinan Anda tidak sadar. Anda sama
keyakinan semisal ini, Anda sama aja dengan beribadah kepadanya. Lanjut ya. Au muta' atau ditaati. Si hamba itu ditaati sampai dalam janjang tauhid itu gimana? Pentaatan yang ada unsur ketundukan, ketaatan yang ada unsur ketundukan. Pengabdian kan hanya kepada Allah. Ini unsur ketundukan loh, ketaatan pada unsur ketundukan. Kalau kita nggak taat sama dia, binasa semuanya kita. Tunduknya Anda kepada dia itu kayak tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyelisih dia itu sama aja kita menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Akan hancur dunia kita dan akhirat kita. Ini namanya ketaatan yang ada unsur penghambaan diri kepadanya. Itu adalah tauhid. Wa huwa radin, dan orang tadi ridho. Digituin tuh ridho, bahkan memerintahkan. Oh iya ora apa-apa ya. Dan dia ridho. Kenapa kok diikat ridho ya kawan? Sebab ada orang yang meyakini orang soleh dengan keyakinan semisal itu, dan dia nggak ridho, maka dia bukan tauhid. Berapa banyak orang yang meyakini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendatangkan madarat dan bisa mendatangkan manfaat? Iya apa enggak? Apakah Nabi Muhammad ridho dengan? Iya, nggak ridho Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad dikatakan tauhid? Ya nggak bisa kan dikatakan tauhid. Oh dia nggak ridho kok. Dia kalau ridho dengan ketaatan tadi, ridho dengan ubudiyah tadi, ridho dengan pengikutan tadi, dia ridho. Kalau ridho berarti Anda itu tauhid. Apa kesimpulan tauhid? Seorang hamba melebihi kapasitasnya. Awakmu tuh orang duwe kapasitas di sini. Kapasitas itu miliknya Allah, antum berikan kepada hamba dan dia ridho, maka dia adalah tauhid, maka dia adalah tauhid. Bisa difahami Pak? Alhamdulillah cukup insyaallah.